Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucuk Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini pemirsa, kita akan memperbincangkan materi dan juga bahasan tema yang menarik yang membahas seputar politik ya. Kita akan membahas mengenai perubahan peta politik pasca pelantikan. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang dua narasumber kami untuk bisa mendapatkan informasi dan juga mendapatkan pendapat dan juga ide gagasan dari beliau masing-masing lebih tepatnya. Dan saya akan sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama sudah ada Bapak Mubarak Muharram selaku pakar kebijakan publik dan juga politik UNESA. Selamat malam, Pak Mubarak. Selamat malam. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Ya, kita kali kedua nih Pak ketemu lagi. Kita butuh nih Pak pendapat Bapak terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Dan di samping beliau sudah hadir yaitu Bapak Yahyi Siraj ya selaku pengamat politik. Selamat malam Bapak Yahyi. Selamat malam. Ya, senang bisa berbincang pada malam hari ini dan juga meluangkan waktunya dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pemirsa, sebelum kita berbincang secara langsung mengenai bahasan kita, saya akan mengajak Anda menyaksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Ya, baik, sembari kita menantikan VT yang telah dipersiapkan oleh tim kami, saya akan mengajak berbincang sedikit terkait mengenai bahasan kita, Pak Yahyi dan juga Pak Mubarak. Tapi saya akan tembak terlebih dahulu ke Pak Mubarak ya, terkait mengenai kebijakan, boleh dikatakan kebijakan politik pasca pelantikan yang sudah ada. Kira-kira bagaimana Pak, gambaran dari benak Bapak secara pribadi dengan adanya retreat yang sudah ada, kira-kira seperti apa gambaran pasca retreat nantinya? Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada pemirsa kepada Pak Bayeki, Mas. Ya. Saya pikir retreat itu sebenarnya tujuan dari Pak Prabowo adalah ingin bahwa kebijakan-kebijakannya nanti bisa diikuti di daerah pertama. Kedua, Pak Prabowo ingin membangun kedekatan, ingin membangun emosi dengan para kepala daerah, khususnya kepala daerah yang sebelumnya itu bukan bagian dari dia ketika berkontestasi dalam pilkada. Contoh yang paling nyata adalah Gubernur DKI, itu kan bukan bagian dari Prabowo. Dalam konteks itu kemudian Pak Prabowo ingin membangun kedekatan. Apakah keinginan untuk membangun kedekatan itu akan bisa tercapai? Saya pikir tentu ada kepala daerah yang muda bisa didekati dengan secepatnya, walaupun sebelumnya mereka tidak dalam satu perahu dalam pilkada dengan Pak Prabowo. Atau mungkin juga ada kepala daerah yang untuk mendekatinya itu perlu proses lama gitu kan. Tetapi kan proses lama itu kan harus dimulai sekarang, sehingga nanti pada waktunya mereka akan bisa secara kimiawi itu begitu ya? Iya, dapat dekat dengan pemerintah pusat, khususnya Pak Prabowo itu. Pak Prabowo kan ingin kepala daerah ini nantinya betul-betul satu irama, tidak mengganggu stabilitas politik dan sebagainya. Jadi maksud Anda ini kebijakan secara sentralistik dan juga perlu kebijakan yang sudah dari pemerintah pusat ini? Ya, sebenarnya kan inginnya menselaraskan kan, harus selaras. Tapi kan mestinya kan pilkada itu kan bupati, wali kota, gubernur kan dipilih oleh langsung. Mestinya kan karena dipilih langsung maka mestinya kan otonomi dia, inisiasi dia dalam membangun daerah itu kan perlu muncul kan, sehingga dia tidak hanya terpaku oleh keinginan policy dari pusat, tetapi dia juga harus punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan inovasi dan melakukan terobosan yang itu diperlukan bagi daerah dan rakyatnya itu. Baik, Pak Mubarak, kita akan tahan terlebih dahulu, nanti akan sambung lagi dengan pertanyaan selanjutnya kepada Pak Yahyi ya, terkait mengenai bahasan kita pada malam hari. Tapi kita akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan VT terlebih dahulu berikut ini. Pergeseran peta politik pasca Pilkada 2024 mulai nampak. Pergeseran nominasi kekuatan partai politik setelah Pilkada 2024 terlihat usai kemenangan Gerindra hingga migrasi elit parpol yang menjadi faktornya. Terutama yang bergeser dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar, sekarang di sebagian besar provinsi dan sebagian besar daerah di Indonesia itu bergeser.
Pergeseran ini terlihat dari kemenangan yang diraih oleh banyak calon kepala daerah yang diusung Partai Gerindra dibandingkan dengan calon dari PDIP atau Partai Golkar. Perubahan dinamika politik di daerah juga berdampak pada efektivitas pemerintah dalam menjalankan program-program strategis. Dengan minimnya keberadaan kelompok oposisi, implementasi kebijakan dapat lebih mudah dilakukan. Namun, kondisi ini juga menjadi catatan penting dalam peta politik lokal. Hal ini lantaran diprediksi akan adanya fenomena migrasi politik di kalangan elit partai. Kondisi ini pun mulai nampak di mana proses migrasi juga terjadi saat sepertiga dari elit-elit partai yang sebelumnya memiliki afiliasi dengan partai politik tertentu berpindah ke partai lain. Beberapa politisi memilih berpindah ke partai lain dapat disebabkan oleh konflik internal atau kurangnya dukungan dari partai asal dalam pencalonan. Pasalnya, para politisi cenderung mencari partai yang dapat memberikan kepastian dalam karir politik mereka. Hal ini pun nampak jelas saat 19 pemimpin daerah terpilih dari PDI Perjuangan yang tetap mengikuti retret meski Ketua Umum Partai pengusungnya melarang mengikuti usai Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka. Lantas bagaimanakah dengan peta dan dinamika politik saat ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio. Sebelum saya menyambung perbincangan kita dan mengajukan pertanyaan kepada Pak Baihaqi, saya akan mengajak Anda untuk break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Sebanyak 6 kepala daerah secara simbolis mengucapkan sumpah pelantikan di depan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Risaldi, masih membahas mengenai bahasan pada malam hari ini, yaitu perubahan peta politik pasca pelantikan. Sesuai tadi saya sampaikan kepada Anda, saya ingin tembak kembali kepada Pak Baihaqi ya, terkait mengenai kegiatan itu yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah pusat ya, di masa pemerintahan dari Prabowo Subianto. Tanggapan Anda, pasca retret ini apakah ada pergeseran kebijakan politik yang ada nantinya? Saya rasa pasca pelantikan ini pasti ada perubahan politik. Artinya apalagi ya, ada himbauan dari salah satu ketum bahwasannya bagi kadernya tidak boleh diikutkan, meskipun di akhirnya juga diperbolehkan kan begitu. Artinya sudah ketemu, mungkin komunikasi politiknya sudah ketemu. Tetapi ini juga merupakan pukulan bagi Pak Prabowo khususnya ya, artinya bagi pemerintahan yang sudah memberi suatu kebijakan bahwasannya setelah pelantikan ada retret, kemudian ada tentangan dari salah satu ketum partai yang melarang kadernya untuk ikut, meskipun sebagian besar itu masih dilanggar oleh kadernya juga ikut retret juga ya. Artinya ini suatu
penilaian nantinya Pak Prabowo semakin tahu siapa sih nanti yang akan menjadi ancaman atau lawan politiknya yang sesungguhnya. Ini semakin dipetakan oleh pemerintahan saat ini. Saya rasa seperti itu. Nah, Pak Bayahi, ini pertanyaan selanjutnya ini menarik sekali. Kalau saya posisikan Anda secara personal begitu, untuk melihat secara langsung terlepas dari apapun jabatan Anda dan juga keahlian Anda secara personal begitu, dengan keadaan seperti itu, ketua umum partai begitu melarang untuk boleh dikatakan menunda lebih tepatnya begitu untuk anggotanya untuk mengikuti retreat yang sudah ada. Anda setuju atau tidak dalam hal ini? Saya rasa ini kan yang mengundang itu adalah salah satu sebenarnya kan begini. Setelah pemilihan kepala daerah, ini seharusnya baju partai ini kan harus dilepas. Artinya sudah milik semua masyarakat lepas yang atribut ada. Lepas atribut. Artinya sudah milik masyarakat secara umum. Artinya apapun yang diperintahkan oleh anjuran oleh pemerintah, artinya pada saat ini adalah Pak Prabowo, ini harus diikuti, gitu. Meskipun secara nanti kebijakan itu nanti pasti akan dikomunikasikan dengan partai politik, tetapi secara umum, secara keseluruhan ini harus diikuti mengikuti oleh pimpinan tertinggi yang saat ini adalah Presiden Prabowo. Baik, jadi intinya Anda tidak sependapat ya? Saya tidak sependapat. Iya, baik. Jadi kita berbicara secara umum begitu ya. Baik. Nah, kembali lagi terkait mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Pandangan Anda pribadi kebijakan apa nanti yang mungkin akan menjadi beberapa hal evaluasi dari pasca kegiatan pelantikan ini? Begini, ini kan sudah artinya sudah semua ya, sudah semua kepala daerah sudah ikut himbauan dari Pak Prabowo, baik itu dari artinya semua kepala daerah terkecuali yang baru diputus oleh MK. Artinya sudah ada komunikasi politik, itu sudah terjadi dan semua kepala daerah sudah mengikuti traktat. Tetapi ya, ada beberapa ya yang saat ini terutama yang kami baca, yang kami temukan ya, beberapa survei ya mengalami citra positif dan negatifnya itu sudah muncul. Artinya tentu saat ini yang mendapatkan citra positif di masyarakat itu masih tertinggi adalah Gerindra saat ini. Meskipun sebagai pemenang pemilu saat ini adalah PDIP. Tetapi pasca 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo, ini beberapa lembaga survei telah merilis hasil surveinya bahwasannya mempunyai citra positif adalah Gerindra, kemudian diikuti oleh Golkar dan PKB dan Demokrat. Bahkan PDIP agak sedikit cenderung citra positifnya di mata masyarakat. Baik. Menurut Anda pribadi kira-kira apa yang menjadi faktor tersebut? PDIP turun begitu? Ya karena saat ini ya, saya rasa pemerintahan Prabowo saat ini kan baru dilantik, artinya baru harmonis semua tim koalisi itu kan baru membangun. Kemudian ada tentangan, lawanan dari ini dianggap oleh masyarakat kurang setuju terhadap hal-hal yang seperti itu. Oke. Terlalu terbuka begitu terlalu ya, terbuka gesekannya. Pak Mubarak, dan kalau kita berbicara pasca kegiatan pelantikan ini, tentunya memang ada anggota dari PD Perjuangan yang tidak hadir atau tidak bisa mengikuti kegiatan retreat yang sudah ada. Potensi ketegangan secara politik apakah akan terjadi pasca kegiatan ini? Saya pikir relasi kuasa, hubungan kekuasaan antara PDI dengan pemerintahan Prabowo kan masih belum betul harmonis kan. Artinya kan paling tidak dalam ruang publik yang nampak kan mereka kan belum ketemu kan, tidak tahu di belakangnya, tapi kenyataannya panggung depannya kan belum ketemu. Kita tidak bisa berbicara panggung belakang, tapi kita lihat saja panggung depannya belum ketemu. Dan apabila PDIP dengan Gerindra itu masih belum ketemu, maka sebenarnya potensi untuk terjadi katakanlah perbedaan-perbedaan, potensi terjadinya mungkin bisa perselisihan, itu akan terus muncul, terus terjadi. Apalagi dikaitkan bila nantinya, saya tidak bisa memprediksi, seandainya nanti ada kebijakan dari pemerintah, entah tidak harus Pak Prabowo tetapi menterinya nanti bermasalah,
itu akan menjadi hal yang bisa memperburuk keadaan. Akhirnya pertentangan itu akan semakin ada, apalagi saya pikir ada komponen lain yang suatu saat itu bisa mengkritik kebijakan-kebijakan dari pemerintah, yaitu mahasiswa. Itu kan. Nah, ini menyinggung terkait mengenai penangkapan Hasto Kristianto begitu ya. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi bahasan di mana pada saat Megawati Soekarno Putri melarang anggotanya yang terpilih menjadi kepala daerah untuk hadir dalam kegiatan yang sudah ada. Menurut Anda pribadi sebagai pengamat politik, apakah ada motivasi lainnya selain itu? Ya, PDIP ingin menunjukkan tidak semudah itu, semua kekuatan politik itu ditundukkan oleh pemerintah. Maka kemudian PDIP, menurut Anda PDIP menunjukkan prioritasnya begitu? Iya, PDIP ingin menunjukkan bahwa ada kelompok lain kekuatan politik begitu, formal yang punya anggota di DPR itu berbeda secara politik dengan Gerindra, itu kan. Dan itu dipertunjukkan dengan adanya perintah untuk datang di retreat di Magelang, walaupun tidak semua kepala daerah dari PDIP itu mematuhi secara utuh perintah dari Ketua Umum PDIP itu kan. Tetapi paling tidak PDI ingin menunjukkan, paling tidak Bu Mega lah, bahwa saya belum bisa dalam tanda kutip ditundukkan. Ya, baik. Saya paham menurut Anda pribadi. Kita akan sambung lagi perbincangan kita akan sambung lagi. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Anda jangan berlari kemana-mana, jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Kita ambil. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Usai pelantikan, Hovifah mengungkapkan akan segera menggelar rapat internal. Animo masyarakat Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Madiun masih rendah. Pastikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, kita menyambung lagi perbincangan kita pada malam hari ini membahas mengenai perubahan peta politik pasca pelantikan ya. Perubahan peta politik ini menarik sekali. Ini kalau kita jabarkan kembali akan menjadi panjang dan juga menjadi banyak begitu Pak Baihaqi ya. Saya ingin bertanya kembali kepada Anda, perubahan peta politik seperti apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Banyak hal ya. Artinya perubahan peta politik itu karena banyak ya, artinya kader-kader PDI yang hijrah ke Partai Gerindra, kemudian yang saat ini tim koalisi Kim ini agak semakin solid untuk sampai detik ini ya. Terbukti dengan kemarin peresmian Danantara, bahkan hampir mantan presiden ya diundang, terkecuali dari dari ketum PDIP yang juga sama-sama mantan presiden. Bahkan yang saya lihat di permukaan yaitu semua mantan wakil presiden itu juga diundang. Nah, ini semakin memperlihatkan bahwasannya peta politik akan terjadi di pasca pelantikan ini akan terjadi semakin menarik, artinya semakin memperlihatkan bahwasannya antara oposisi dan pemerintahan, sehingga nanti
pemerintahan juga tidak akan semena-mena mempunyai suatu kebijakan, tetapi ada pengontrolnya, yaitu PDIP yang sudah jelas-jelas sekarang sudah menjadi oposisi tulen. Baik, nah ini berkaitan apakah adanya ego pribadi dari salah satu orang begitu, atau memang karena visi misi memang berseberangan dalam hal ini? Untuk sampai detik ini kita tidak membaca ya, memang ketika tidak diikutkannya, artinya ada pelarangan untuk thread ini, mungkin ada hanya ingin meningkatkan power. Saya rasa seperti itu, gitu loh. Artinya seorang ketum ingin menunjukkan powernya, saya juga akan bisa untuk melarang kader kami, mungkin seperti itu. Tetapi meskipun ada sebagian kader yang mengikuti ketum, tetapi sebagian yang masih mengikuti perintah dari presiden. Nah, kalau yang mengikuti presiden tadi, kelanjutannya bagaimana? Lah, ini akan ada mungkin ada evaluasi dari kebijakan partai. Tetapi yang saya lihat ya, yang mengikuti itu yang saat ini rata-rata yang sudah 2 periode. Agak membangkang atau bagaimana dia? Ya, saya rasa enggak mungkin lah sebagai membangkang partai, karena ini ya itu tadi, artinya setelah dia dipilih oleh masyarakat, dia sudah melepas baju partai, dia mewakili pemerintah. Artinya kalau sudah mewakili pemerintah, maka harus tegak lurus terhadap perintah presiden. Kan seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Ubar. Pak Ubar, kalau kita mencoba meng-compare ya dengan negara lainnya, apakah hal serupa seperti ini di Indonesia itu hampir sama begitu dengan negara lainnya, negara maju ataupun berkembang, yang terjadi terkait mengenai antara satu kekuasaan partai politik tertentu begitu yang mencoba untuk memberikan popularitas atau bahkan berseberangan kebijakan dengan adanya pemerintah pusat? Saya pikir kecenderungannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu ya selaras, tetapi dalam hal tertentu ketika kebijakan pusat itu dianggap kok merugikan daerah, maka ada ruang dialektika, dialog antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, sehingga terjadi titik temu dan tidak serta-merta kemudian keinginan keseluruhan dari pemerintah pusat itu dilaksanakan gitu kan. Itu saya pikir itu pasti ada di negara demokrasinya yang sudah mapan, itu pasti ada dialektika, ada dialog antara atas dengan bawah itu kan. Jangankan antara pemerintah pusat dengan bawah, antara pemerintah dengan rakyat itu loh ya, mestinya harus ada dialog gitu kan. Itu di negara demokrasi. Dan ketika terjadi dialog, lalu ditemukan titik temu, titik temu itu harus diimplementasikan, dilaksanakan secara konsisten itu. Oke, Mas. Dan tetapi juga saya juga harus menggaris bawahi bahwa di dalam politik yang berbasiskan dengan prinsip demokrasi itu, oposisi itu menjadi tidak bermasalah. Bahkan kadang oposisi itu perlu untuk menciptakan politik yang lebih sehat, politik yang lebih demokratis, dan politik yang lebih bermartabat itu. Baik, kemudian kalau kita sambung kembali, kita coba relate kembali ya, ini Pak Bayaki, kalau bahasan mengenai instruksi PDI ini kan akan mempengaruhi karir politik. Apakah akan bisa mempengaruhi karir politik bagi pemerintah daerah yang diusung oleh partainya dalam hal ini? Saya rasa tidak, ya. Artinya, apalagi pemilihan kepala daerah ini kan dipilih oleh masyarakat secara langsung, ya. Artinya tidak dipilih oleh anggota DPR atau dipilih oleh partai, sehingga dia mewakili sebagai masyarakat, artinya mewakili rakyat yang ada di daerahnya. Artinya kalau secara politik mengganggu terhadap kinerja kepala daerah yang ada untuk ke partai pengusungnya, saya rasa tidak sampai seperti itu. Meskipun ada sebagian kader-kader itu pasti dengan kader yang lain akan menjadi suatu cibiran seperti itu, karena tidak patuhnya terhadap ketum. Padahal secara aturan memang setelah pemilihan kepala daerah selesai, maka atribut partai itu harus dilepas dan tegak lurus terhadap
pemerintah terhadap presiden yang saat ini sebagai panglima tertinggi. Jadi kalau saya mencoba untuk menarik kesimpulan apa yang Anda sampaikan, bahwasanya pada saat terpilih menjadi kepala daerah begitu ya, meskipun diantar oleh partai politiknya, tetap harus tunduk kepada presiden begitu. Asalkan perintah presiden itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Baik. Itu harus, karena perintah presiden itu adalah perintah Dan retreat konstitusi. ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Gimana? Dan retreat ini tidak bertentangan dengan konstitusi begitu. Tidak. Oh, baik. Ya, karena ini semacam anjuran, bukan suatu kewajiban. Sehingga seandainya tidak ikut dalam retreat itu, saya rasa pemerintah juga tidak bisa memberikan suatu sanksi. Karena ini suatu anjuran, bukan suatu konstitusi. Gitu. Saya rasa seperti itu. Baik, menarik sekali. Kita akan bahas lagi perbincangan kita, Pak Baik Hagi dan juga Pak Mubarak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus program Update Makan Mana Lolo. Baik pemirsa, menyambung bahasan kita pada malam hari ini yaitu perubahan peta politik pasca pelantikan. Saya ingin beralih ke Pak Mubarak ya, terkait mengenai kira-kira sentuhan apa Pak yang perlu dibenahi atau boleh dikatakan yang perlu dievaluasi terkait mengenai kebijakan politik yang ada saat ini. Ya, artinya apa? Oke, pemerintah ingin pemerintah pusat buat saya menselaraskan program dengan pemerintah daerah karena ada keinginan visi misi pemerintah pusat itu akan dapat dilaksanakan untuk menuju Indonesia Emas itu kan. Tetapi juga pemerintah pusat juga harus memberikan sebuah kebebasan agar daerah itu bisa berinovasi melakukan terobosan itu pertama. Kedua, daerah juga harus punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baru, yang positif, yang mungkin itu tidak diinstruksikan atau tidak dianjurkan oleh pemerintah pusat, sehingga kekesan-kekesan daerah itu nampak, sehingga ketika daerah itu hanya mengikuti kemauan pemerintah pusat, maka kita tidak tahu siapa kepala daerah yang punya keunggulan atau keistimewaan, tidak tahu. Tetapi ketika ada pemerintah daerah yang mempunyai inovasi-inovasi sendiri, itu akhirnya ketahuan, ini loh kepala daerah yang yang sangat aktif, ini loh kepala daerah yang sangat kontributif bagi kepentingan daerah atau kepentingan rakyatnya, warganya itu, sehingga tetap diperlukan. Sehingga ada dua hal yang penting. Oke, pertama harus menyelaraskan program-program dengan pemerintah pusat, tetapi juga hal itu tidak boleh mengabaikan kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan yang lebih baik bagi daerah ataupun bagi citizen warganya. Oke, gitu. baik. Menyambung Pak Bayang. Dan ya, yang paling penting juga akhirnya kesejahteraan rakyat, nasib rakyat, kebebasan rakyat untuk beraktualisasi itu dapat muncul. Itulah esensi politik yang demokratis, itulah esensi politik yang lebih bermartabat dan lebih sehat.
Dan menurut Anda sampai saat ini bagaimana esensi demokratis kita di Indonesia? Ya harus sesuai atau masih belum? Harus perlu terus dilakukan lebih baik. Artinya kan ketika terjadi student movement, gerakan mahasiswa yang kemarin itu masif, yang terjadi di banyak kota-kota besar, itu menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintahan pusat. Kemarin unjuk rasa itu kan 2 hari kalau tidak salah, 2 hari dalam 1 minggu 2 hari itu kalau tidak salah, itu kan sasarannya kan untuk pemerintahan pusat, itu kan. Ya, itu harus didengarkan. Baik. Nah ini tadi menyambung apa disampaikan oleh Pak Mubarak bahwasanya memang setiap kali ada kebijakan yang keluar pro dan kontra itu pasti akan sering terjadi. Baik itu nanti akan demonstrasi, unjuk rasa dan sebagainya. Itu menjadi hal yang biasa, saya pikir demikian. Nah, bagaimana pendapat Anda, pandangan Anda pribadi? Apakah nanti ada potensi kebijakan-kebijakan lanjutan? Kalau kemarin kan sempat ada semacam gas LPG begitu ya, terkait mengenai hal yang lainnya begitu, sempat ada gesekan-gesekan dengan pemerintah begitu. Nah, apakah ada kemungkinan atau potensi besar akan terulang kembali atau terjadi kembali, atau boleh dikatakan kebijakan yang terlalu tergesa-gesa ini akan muncul kembali di tengah-tengah publik? Pak Bagiyaki. Saya rasa pasti. Artinya tatkala kebijakan itu tidak dipikirkan secara matang, tergesa-gesa, maka potensi untuk penolakan dari masyarakat itu pasti ada. Ini sebenarnya tergesa-gesa, pure tergesa-gesa, atau memang hanya tes ombak terlebih dahulu? Kalau sebelum makasih kebijakan ini gimana coba hasilnya gitu? Ya, atau bagaimana Pak Bagiyaki? Kan begini, yang terlihat di ruang publik ya, antara kementerian dengan presiden ini kan tidak sejalan pada waktu itu. Artinya kebijakan ini tidak sejalan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang menteri bahkan tidak mengetahui presiden, ini kan juga sudah suatu kebijakan yang sangat tergesa-gesa, sehingga ada penolakan yang sangat luar biasa oleh masyarakat, seperti semacam LPG kemarin, kan seperti itu. Kalau tidak ada ketidaksesuaian, berarti fungsi TTT ini nggak berhasil dong. Kalau kemarin kan Merah Putih juga melakukan hal serupa begitu, Kabinet Merah Putih, dan kemudian diulang kembali dengan adanya kepala daerah ini. Iya. Memang ada miskomunikasi ya antara pemerintahan ini, sehingga dia suatu pembelajaran bagi pemerintah supaya dalam memberikan suatu kebijakan ke depan ini betul-betul harus jeli dan harus diteliti terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Kenapa? Kalau itu sampai terulang kembali, maka dampaknya sangat dahsyat penolakan dari masyarakat. Apalagi saat ini jangan diremehkan, PDIP ini 10 tahun pernah menjadi oposisi. Baik. Dan bahkan selama 10 tahun PDI menjadi oposisi, ini sudah tidak diragukan bahwasannya beliau bisa mandiri menjadi oposisi. Oleh karena itu, saya rasa dengan adanya oposisi dari PDIP ini suatu warning bagi pemerintah, jangan bermain-main terhadap kebijakan yang tidak populis di masyarakat. Kalau sampai pemerintahan ini saat ini tidak populis, mempunyai suatu kebijakan yang tidak populis di masyarakat, maka potensi PDIP di 2029 akan lebih besar. Tetapi sebaliknya, apabila posisi pemerintah saat ini populis ke suatu kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat, maka oposisi yang selalu memberikan suatu kritikan terhadap masyarakat, maka potensi untuk kecil di 2029 juga memungkinkan gitu. Dan itu bisa dipastikan ya? Iya. Baik, luar biasa. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kita tarik nafas dulu, kita beri jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Usai pelantikan, Hovifah mengungkapkan akan segera menggelar rapat internal. Animo masyarakat Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Madiun masih rendah. Saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang
begini. Umumnya ya takdir gubernur nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rusali. Kita menyambung lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Baihaqi kembali, Pak. Ini Pak, nah ini kira-kira Pak, kalau kita berbicara mengenai kebijakan politik yang sudah ada, kira-kira dampak signifikannya yang terlihat pasca selesai retreat dan akan mulai memimpin daerah nanti apa Pak kira-kira Pak? Saya rasa dampaknya yaitu artinya setelah retreat ini kan ini untuk diuji oleh pemerintah pusat ya, supaya ada kekompakan di di daerah. Artinya ada selaras antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kenapa pemerintah pusat ini melakukan retreat ini sama yang dilakukan seperti pada waktu pembentukan kabinet ya. Ini sama, artinya hanya untuk memberikan suatu kekompakan supaya dalam suatu kebijakan ini selaras dengan yang digarisbesarkan oleh pemerintah pusat. Saya rasa seperti itu dampaknya. Gitu. Oke. Kemarin sempat diinformasikan bahwasanya Mendagri kemarin kan menyatakan bahwasanya yang tidak mengikuti retreat maka tidak akan lolos begitu. Nah, tanggapan Anda bagaimana dengan kepala daerah yang tidak sempat mengikuti retreat ini? Ya, kalau saya rasa kalau sampai tidak ngomong tidak lolos ini, saya rasa terlalu ya. Artinya karena retreat ini bukan suatu yang melanggar terhadap konstitusi. Artinya bukan suatu, ini kan hanya anjuran. Ya, yang saya baca itu yang hanya anjuran dari presiden supaya mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh presiden setelah pelantikan, maka ada pembekalan. Ini kan semacam pembekalan untuk di Magelang. Artinya untuk kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Menyelaraskan ya? Menyelaraskan itu. Bukan suatu kewajiban mutlak. Begitu. Bukan suatu kewajiban mutlak. Gitu. Tapi diharuskan kalau bisa. Gitu. Ya, baik, silakan menyambung. Ya, Pak Mubarak, silakan menyambung apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, memang betul apa yang katakan Pak Baihaqi itu kan. Retreat itu kan secara konstitusi loh ya, itu kan bukan kewajiban kan, tetapi memang kecenderungan yang terjadi para kepala daerah termasuk sebagian dari PDIP itu kan itu mengikuti anjuran untuk retreat karena mungkin dianggap bahwa mereka itu adalah bagian dari pemerintahan pusat. Mereka tidak ingin berselisih, berkonflik dengan pemerintahan pusat karena mungkin dianggap kalau dia berkonflik atau berselisih dengan pemerintah pusat itu akan tidak membuat nyaman kepemimpinannya di daerah itu. Karena retreat itu bukan kewajiban, kan berarti memang kan tidak ada sanksi di retreat itu kan itu. Sehingga mungkin seandainya tidak dituluskan di retreat ya dampaknya itu ya tidak terlalu signifikan ya katanya ya kan. Apalagi kalau kepala daerahnya itu PAD-nya besar, lalu dia kepercayaan warganya terhadap dia tinggi, maka kemudian kemungkinan apapun penilaiannya, apakah dia lulus atau tidak dalam retreat itu kan itu tidak akan terlalu berpengaruh bagi eksistensinya ketika dia memimpin di daerah itu. Baik. Nah, kalau kita menyambung kembali bahwasanya tadi Pak Baihaqi ya, saya kutip tadi bahwasanya menjelaskan bahwasanya ada penyelarasan antara pusat dan juga daerah. Nah, ini apa kabar dengan daerah tidak hadir dalam hal ini? Bali tidak selaras dong? Ya memang tatkala ada ya sebenarnya ini kan seandainya tidak ada
artinya penilaian tidak ada pemberitahuan dari PDIP bagi kader PDIP tidak boleh ikut. Sebenarnya yang tidak hadir itu sebenarnya tidak ada dampak. Tetapi ini kan yang berdampak termasuk ada surat himbauan dari ketum. Ini yang dampaknya di situ. Sebenarnya kalau tidak hadir tidak ada surat himbauan itu sebenarnya nggak ada dampak terhadap. Makanya menyambung dari pertanyaan saya, apakah ada sensitivitas secara personal begitu ego dari ketua umum sendiri atau bagaimana sebenarnya? Karena inilah nanti akan dinilai oleh partai-partai politik, terutama partai koalisi, ya, akan, ini di daerah ini pasti ada penilaian. Tetapi kalau berdampak secara langsung, saya rasa tidak akan. Artinya memberikan suatu sanksi, ini terlalu berlebihan, gitu loh. Saya rasa tidak mungkin ada sanksi yang sangat dijatuhkan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu, ini sangat berlebihan. Tetapi sebenarnya itu inti permasalahan ini adalah surat himbauan tidak diperbolehkannya untuk ikut hadir di dalam tertib. Ini permasalahannya di situ. Seandainya tidak ada surat himbauan itu tidak ada kendala meskipun seandainya tidak hadir. Apalagi ada di situ ada gelang merah, ada gelang kuning, ada gelang hijau. Ini menandakan kalau yang tidak hadir itu gelang merah. Nah, yang bagaimana? Apakah itu ada sanksi? Kan seperti itu nantinya, gitu loh. Jadi di situ. Ya masih ada waktu ya. Oke, baik, saya akan berbicara kembali. Nanggung Pak, yang terakhir kita break ya. Pertanyaan saya begitu, di media sosial banyak kita scroll begitu, banyak netizen menyatakan bahwasannya banyak apresiasi yang diberikan kepada mereka, anggota partai, yang masih tetap mengikuti kegiatan retreat yang sudah ada. Nah, pertanyaan saya, tanggapan Anda pribadi bagaimana dengan apresiasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang tetap mengikuti aturan yang sudah ada, meskipun sudah ada surat himbauan dari ketua partai sendiri? Ya, itulah yang saya katakan tadi, bahwasannya kepala daerah tersebut sudah merasa bahwasannya dia begitu dipilih oleh masyarakat, dia melepaskan diri dari baju partainya. Oleh karena itu mau tidak mau harus tunduk terhadap perintah presiden. Itu. Jadi saya rasa bagi kepala daerah yang dari merah katakanlah dari PDIP mengikuti retret itu tanpa tidak menghiraukan terhadap perintah ketua umum, ini saya rasa tidak ada kendala, artinya tidak salah juga karena ini begitu dia sudah dilantik kemudian dikatakan pemenang, karena dalam suatu pemilihan kepala daerah tidak mungkin hanya diusung oleh satu partai. Ada tim koalisi. Sedangkan di situ yang melarang itu hanya satu partai. Inilah suatu alasan nanti yang dikemukakan oleh kepala daerah tersebut. Nah, itu senjatanya ya. Kalau secara internal dikomplain kenapa berangkat ya. Seperti Anda katakan tadi bahwasanya untuk bisa mengangkat dan memenangkan mereka tidak hanya satu partai saja, tapi ada partai koalisi dalamnya. Baik, kita harus break dulu sejenak. Kita masih menyisakan satu segmen, bukan satu partai ya. Satu segmen, pemirsa, ada jangan berlari kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi dengan bahasan kita perubahan peta politik pasca pelantikan. Kita masih ada sisa waktu. Saya mulai dari Pak Mubarak terlebih dahulu, mungkin Anda disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV. Silakan Pak. Saya ingin kepala daerah baik yang ikut retreat atau
tidak nantinya setelah ini langsung kerja secara profesional begitu secara ya? profesional dan untuk kepentingan rakyat. Sedangkan untuk masyarakat, pemirsa terus untuk melakukan sebuah katakanlah berbagai hal bagi kemajuan daerah, partisipasi dalam politik, partisipasi dalam pembangunan itu diperlukan, sehingga saya yakin tampak kontribusi yang nyata dari warga, dari rakyat. Saya pikir pemerintahan di daerah tidak akan membawa hasil yang baik gitu kan. Tidak ada keberhasilan sebuah pemerintahan itu di daerah itu tampak kontribusi yang nyata dari rakyat. Kontribusi itu baik terlibat ataupun melakukan koreksi, melakukan kontrol, memberikan saran. Itu partisipasi. Baik, luar biasa. Pak Bayi silakan. Saya rasa setelah retreat ini pemerintah daerah akan membuktikan ya terhadap masyarakat, terutama janji-janji politiknya yang pada saat kampanye akan segera disampaikan. Artinya dengan program-program yang telah disampaikan pada saat kampanye. Kalau tidak, maka secara popularitas masyarakat akan menilai terhadap kinerja dari kepala daerah tersebut. Saya rasa seperti itu. Baik, dan sentuhan-sentuhan apa Pak terakhir yang bisa diberikan kepada publik dalam arti kata pemerintah pusat saat ini? Pemerintah pusat saat ini adalah bagaimana menselaraskan antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Sehingga semua kebijakan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara umum. Tidak setengah-setengah begitu? Tidak setengah-setengah. Baik, luar biasa. Baik, tiba kita pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Mubarak, Pak Bayi Haki. Terima kasih senang bisa berbincang dengan Anda pada malam hari ini. Ini cukup bisa memberikan masukan bagi kita semuanya dan juga membuka mata kita semuanya terkait mengenai beberapa kebijakan-kebijakan yang perlu ditoleransi dan juga perlu dipahami dengan detail. Jangan sampai kita salah persepsi dalam hal tersebut. Sekali kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan kita ketemu lagi kesempatan. Sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puca Rusaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.